Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak kelas 12. Sebelum kita mulai materi hari ini, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Terima kasih, berdoa selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Untuk absensi sudah ya. Jadi untuk siapa-siapa yang hadir sudah dikirim di grupnya masing-masing. Materi untuk hari ini kita pelajari konsep wilayah dan tata ruang. Apa itu konsep wilayah dan tata ruang? Ada konsep wilayah. Coba kalian perhatikan wilayah pertanian dan wilayah hutan dari kejauhan. Pastinya nampak berbeda antara wilayah pertanian dan wilayah hutan. Di situ ada perbedaan. Masing-masing wilayah memiliki ciri khas tersendiri. Walaupun sebenarnya ada kesamaan aspek fisik atau sosial budaya. Contohnya hutan di wilayah Jawa Timur dan di Jawa Barat terlihat sama pada aspek fisiknya, tapi karakteristik sosial budayanya berbeda antara hutan yang satu dengan hutan yang satunya. Itu memiliki perbedaan walaupun toh karakteristiknya sama, tapi untuk sosial budayanya dua hutan tersebut memiliki perbedaan. Terus untuk karakteristik yang berbeda ini secara lebih lanjut memunculkan istilah konsep wilayah dan perwilayahan dalam rangka tata ruang dari karakteristik yang berbeda tadi. Jadi ada istilah konsep wilayah. Nah, inilah yang kita pelajari hari ini, konsep wilayah. Apa itu konsep wilayah? Ayo, ada yang tahu untuk konsep wilayah, anak-anakku? Konsep wilayah. Oke. Bisa dilihat di buku. Ada menurut Taylor, wilayah adalah bagian dari permukaan bumi yang berbeda dan ditunjukkan oleh sifat-sifat yang berbeda dari lainnya. Jadi kalau menurut Taylor, wilayah itu adalah bagian dari permukaan bumi yang berbeda dan ditunjukkan oleh sifat-sifat yang berbeda. Karena suatu wilayah itu mempunyai perbedaan antara wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Contohnya dari sumber daya alam juga berbeda dari wilayah satu dengan wilayah lain. Kita pernah pelajari ada namanya interaksi wilayah. Nah, disitulah yang menyebabkan adanya interaksi wilayah karena adanya perbedaan suatu wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Kalau misalkan contoh dari sumber daya alamnya, kalau sumber daya alam, contohnya misalkan wilayah A mempunyai sumber daya alam. Apa di situ? Misalkan wilayah A adalah mayoritasnya itu pertanian. Berarti di situ wilayah A menghasilkan apa? Dari misalkan pertanian jagung, ada padi, cabai dan lain-lain. Si wilayah B itu termasuk wilayah nelayan atau di daerah laut. Berarti di situ apa? Dia sumber daya alamnya misalkan ikan, rumput laut dan lain-lain. Nah, itu kan berarti dua wilayah itu mempunyai perbedaan. Terus dan ditunjukkan oleh sifat-sifat yang berbeda pula. Sekarang menurut peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Wilayah adalah
ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan administratif dan aspek fungsional. Kalau itu menurut pemerintah. Jadi wilayah itu adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis wilayah. Karena kalau ini bahasnya satu wilayah itu pasti sama geografisnya bagaimana. Terus sistemnya ditentukan berdasarkan administratif. Jadi dari pemerintah itu ada administrasinya. Kita itu kan kalau kita jadi penduduk yang baik itu kan punya administrasi yang baik. Kalau dari pemerintah dari segi tata ruang juga sudah ditentukan. Secara umum di dalam konsep wilayah dikenal dua jenis wilayah, yaitu wilayah formal atau homogen dan wilayah fungsional. Kalau apa itu wilayah formal? Ada yang tahu? Wilayah formal itu apa, anak-anak? Oke, ya, wilayah formal adalah wilayah yang dicirikan berdasarkan keseragaman atau homogenitas tertentu. Misalnya berdasarkan kriteria fisik atau alam maupun kriteria sosial budaya. Wilayah formal berdasarkan kriteria fisik didasarkan pada kesamaan topografi, jenis batuan, iklim, terus vegetasi. Itu kalau wilayah formal. Misalnya wilayah pegunungan, kapur atau kars, wilayah beriklim dingin, dan wilayah vegetasi mangrove, wilayah formal berdasarkan kalau gunung adalah suhunya itu lebih dingin. Kalau vegetasi atau mangrove itu berada di dataran rendah atau di daerah laut. Terus yang kedua ada wilayah fungsional. Apa itu wilayah fungsional? Ada yang tahu? Wilayah yang dicirikan dengan kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Oke, ya benar. Kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Jadi kegiatan misalnya wilayah Jabodetabek secara fisik memang berbeda atau heterogen, namun secara fungsional saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhan. Jadi memang kalau di daerah Jabodetabek atau Jakarta itu secara fisik itu mempunyai perbedaan, tapi kalau fungsinya itu sama, yaitu saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhan. Karena satu wilayah itu membutuhkan pasti mempunyai kebutuhan yang berbeda. Contoh yang sangat jelas dari satu model region atau wilayah fungsional adalah kawasan perkotaan yang diukur oleh beberapa pusat kegiatan yang saling dihubungkan oleh jalur dan jaringan jalan yang melingkar antar penduduk dari wilayah inti kegiatan dengan wilayah-wilayah sekitarnya. Nah, itu adalah contoh dari wilayah fungsional. Oke. Untuk materi selanjutnya kalian baca dulu. Ada konsep tata ruang. Oke,
Sekarang konsep tata ruang. Tata ruang merupakan wujud struktur ruang dan pola pemanfaatan ruang. Baik direncanakan maupun tidak, struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukaan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Itu adalah konsep tata ruang. Kalau penataan ruang berdasarkan pasal undang-undang ada berapa? 9 penataan ruang. Satu, ada keterbukaan. Apa itu keterbukaan? Keterbukaan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapat informasi dan berkaitan dengan penataan ruang. Jadi keterbukaan itu memberi kebebasan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penataan ruang. Jadi ada kebebasan untuk masyarakat. Terus yang kedua ada kebersamaan dan kemitraan. Kebersamaan dan kemitraan adalah bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Jadi penataan ruang itu diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, berarti seluruh orang-orang yang mempunyai kepentingan. Terus yang ketiga, perlindungan kepentingan umum, yaitu bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Jadi penataan ruang itu dilakukan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Jadi yang menurut masyarakat itu sesuai dengan keinginannya masyarakat. Terus kepastian hukum dan keadilan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan berlandaskan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan, dan bahwa penataan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat serta melindungi hak dan kewajiban semua pihak secara adil dengan jaminan kepastian hukum. Jadi kita dilindungi, kita sebagai masyarakat ada perlindungan dari pemerintah, kita dilindungi dari, terus kita juga mempunyai hak kita masih tetap kita miliki, kita berhak. Itu adalah kalau kepastian hukum dan keadilan. Sekarang akuntabilitas, yaitu bahwa penyelenggaraan penataan ruang dapat dipertanggungjawabkan baik prosesnya, pembiayaannya maupun hasilnya. Jadi ada tanggung jawabnya baik dari pembiayaan, prosesnya. Nah, itu. Terus yang ketujuh itu ada keserasian, keselarasan dan keseimbangan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan diselenggarakan dengan mewujudkan keserasian antara struktur ruang dan pola ruang. Jadi seimbang, serasi satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya ada keberlanjutan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan menjamin kelestarian dan kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan memperhatikan kepentingan generasi mendatang. Berarti ini lebih memikirkan untuk generasi yang akan datang. Terus selanjutnya keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, bahwa penataan ruang diselenggarakan dengan mengoptimalkan manfaat ruang dan sumber daya yang terkandung di dalamnya, serta menjamin terwujudnya tata ruang yang berkualitas. Oke, semuanya terima kasih, bisa dipahami. Itu untuk materi kita hari ini, cukup ya, karena waktu juga sudah selesai, sudah habis. Terima kasih. Untuk minggu yang akan datang tolong dipelajari ya materi yang selanjutnya.
kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini kita bisa manfaat untuk kita semuanya. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.